Ide berbisnis memang tidak ada habisnya. Berbagai hal bisa mereka jadikan ladang untuk perputaran uang, termasuk membeli klub sepak bola. Bahkan beberapa pengusaha tanah air merupakan sosok di balik klub sepak bola Eropa, seperti Erick Thohir yang pernah menjadi bos klub besar seperti Inter Milan. Nah, kali ini kita akan membahas 7 klub dunia yang dimiliki oleh orang Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu, biar admin makin semangat lagi bikin kontennya. Jika sudah, let's go, mari kita bahas. Polilas Ceuta dimiliki BSG dan Asiop. Batavia Sport Group atau BSG membuat gebrakan dengan mengakuisisi kepemilikan klub asal Spanyol, CD Polilas Ceuta. Batavia Sport Group merupakan kolaborasi antara sekolah sepak bola SSB Asiop dengan Batavia Picture. BSG membuat gebrakan dengan mengakuisisi CD Polilas Ceuta yang berkompetisi di Liga Spanyol U19. Nantinya 2-4 pemain Indonesia akan diberi kesempatan untuk menjajal kompetisi di tim tersebut. Ceuta terletak di pantai utara benua Afrika yang berbatasan langsung dengan Maroko. Secara teritorial, Ceuta terletak di perbatasan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik. Meski terletak di benua Afrika, namun karena masuk bagian negara Spanyol, klub CD Polilas Ceuta berkompetisi di negeri Matador. Nomor 6, Estrella Amadora SAD dimiliki Pakuan Football Enterprise. Estrella Amadora SAD merupakan tim kasta pertama Liga Portugal yang salah satu sahamnya dimiliki Pakuan Football Enterprise asal Indonesia. Pakuan Football Enterprise merupakan perusahaan Dodi Irwanto dan Jaino Matos. Mereka membeli saham Estrella Amadora pada Mei 2022. Namun kabarnya 90% saham klub ini dimiliki oleh legenda Manchester United Patrice Evra. Harga ketika dibeli hanya 5 juta euro atau sekitar 84 miliar rupiah. Kini setelah promosi ke Primeira Liga Portugal Utama, nilai Estrella melonjak 800% menjadi 40 juta euro sekitar 672,7 miliar rupiah. Patrice Evra bertekad untuk membuat klub ini bersaing dengan Lisbon, Benfica hingga FC Porto. Musim ini mereka finish di peringkat ke-15 Liga Portugal. Nomor 5, Lecce dimiliki MTEK Group. Jika dibandingkan Juventus, Inter Milan, dan AC Milan, nama Lecce memang tidak sebesar ketiga raksasa Serie A atau divisi tertinggi Liga Italia itu. Lecce baru debut di Liga Italia pada 1985 dan berkali-kali mengalami degradasi. Bahkan musim 2024-2025, Lecce finish di nomor 17, hanya satu strip di atas zona degradasi. Saverio Strici Damiani merupakan pemilik dari klub sepak bola Lecce. Ia memiliki saham klub yang dijuluki Giallorossi itu sebesar 54,6%. Sementara saham sisanya dibagi ke beberapa orang dan kelompok, termasuk Taipan Indonesia, Alvin Saryatmaja, bos MTEK Group. Itu punya saham minoritas di Lecce sebesar 10%. Alvin Saryatmaja merupakan Presiden Direktur PT Elang Mahkota Teknologi alias MTEK sejak 2022 April 2015. Sebelum menjadi Presiden Direktur MTEK, Alvin juga pernah menjabat Direktur PT Indosiar Karya Medica dan PT Indosiar Visual Mandiri. Alvin Saryatmaja adalah anak pemilik MTEK, Edi Kusnadi Saryatmaja, yang jadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Menurut Forbes, kekayaan Edi Kusnadi dan keluarga mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 atau setara 16,2 triliun rupiah. Nomor 4, Tranmere Rovers dimiliki Santini Group. Tranmere Rovers dimiliki bersama oleh Mark Palios dan istrinya Nicola Palios. Selain itu ada juga Santini Group
yang dimiliki oleh keluarga Wanadi dari Indonesia yang memiliki saham minoritas di klub tersebut. Tranmere Rovers merupakan tim dengan berlaga di level keempat Liga Inggris alias Football League 2. Mereka adalah tim yang berbasis di wilayah kecil bernama Tranmere. Daerah ini masih di dalam kawasan metropolitan Merseyside sehingga Tranmere terletak tak jauh dari Liverpool. Berbicara soal prestasi, tim berjuluk Super White Army ini memang belum mampu berbuat banyak di Liga Inggris. Mereka kalah pamor dengan dua tetangganya yakni Liverpool dan Everton. Sebab Tranmere hanya berkutat di divisi bawah. Nomor 3, Brisbane Roar dimiliki Bakrie Group. Grup Bakrie merupakan pemilik klub Australia yaitu Brisbane Roar. Grup Bakrie membeli saham Brisbane Roar sebesar 70% pada 2011. Setahun kemudian mereka mengambil alih sisanya dan menjadi pemilik saham klub keseluruhan. Selain Brisbane Roar, Bakrie Group juga pemilik tim basket Pelita Jaya. Mereka juga sempat membeli saham klub Belgia CSVC pada 2011. Mereka juga dikabarkan memiliki Persija Jakarta dan juga Arema FC di Liga Indonesia. Namun mereka melepas kepemilikan CSVC pada tahun 2014. Brisbane Roar didirikan pada 1957. Klub ini awalnya bernama Hollandia Inala FC yang didirikan oleh sekelompok imigran asal Belanda. Namun klub kemudian diubah menjadi Queensland Lions setelah federasi melarang penggunaan nama etnis. Selanjutnya klub ini berganti nama menjadi Brisbane Lions FC. Selama hampir 20 tahun berkompetisi di kasta tertinggi Liga Australia, Brisbane Roar berhasil meraih 3 gelar liga domestik pada musim 2011, 2012, dan juga 2014 alias beruntun. Klub yang bermarkas di Stadion Langford yang memiliki kapasitas 50.000 penonton itu juga pernah memenangkan Piala Australia atau A-League Premiership pada 2010, 2011, dan juga 2013, 2014. Hingga kini Brisbane Roar memegang rekor sebagai tim terlama yang tidak terkalahkan dengan catatan 36 pertandingan di Australia. Selain Rafael Strijk, pelatih timnas Indonesia yang lalu, Sintayong juga pernah bermain untuk Brisbane Roar pada 2005, meskipun ia hanya bertahan selama 1 musim saja. Nomor 2, Oxford United dimiliki Erick Thohir dan Bakrie. Erick Thohir dan Anidia Bakrie adalah pemilik Oxford United, klub yang berkompetisi di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Kedua pengusaha yang punya rekam jejak di dunia olahraga Indonesia itu menjadi pemegang saham mayoritas Oxford United sejak September 2022. Selain dimiliki orang Indonesia, Oxford United juga diisi pemain asal Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romeni. Sebelumnya Erick Thohir pernah membeli saham DC United, klub Amerika, namun ia menjual 78% sahamnya di tim Major League Soccer itu pada 2018. Pria yang juga berstatus Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN itu juga sempat menjadi Presiden Inter Milan karena memiliki saham mayoritas. Akan tetapi yang menjual keseluruhan sahamnya pada 2019 kepada perusahaan Hong Kong Lion Rock. Oxford sendiri didirikan tahun 1993 sebagai Haddington FC, kemudian menjadi Haddington United, dan akhirnya menjadi Oxford United pada tahun 1960-an. Mereka bermain di Kassam Stadium yang memiliki kapasitas sekitar 12.500 penonton. Mereka juga memiliki rivalitas yang kuat dengan Swindon Town. Nomor 1, Como 1907 dimiliki Jarum Group. Como 1907 dimiliki konglomerat Hartono bersaudara, yaitu Michel Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono melalui grup Jarum. Mereka mengakuisisi Como dengan biaya 850.000 euro atau setara 14 miliar rupiah, sekaligus melunasi hutang klub sebesar 150.000 euro sekitar 2,6 miliar rupiah.
Como kembali ke Serie A mulai musim 2024-2025 setelah absen dari kasta teratas sepak bola Italia itu selama 21 tahun. Klub ini dilatih oleh Cesc Fabregas yang pernah bermain di Arsenal, Barcelona, Chelsea, dan AS Monaco. Rupanya Como berhasil mematahkan prediksi berbagai tim yang bakal cuma numpang lewat di kompetisi seketat Liga Italia Serie A. Nyatanya Como tetap bertahan di Serie A musim depan. Como bahkan finish di papan tengah, tepatnya peringkat ke-10 dengan nilai 49 poin. Mereka mengoleksi 13 kemenangan, 10 kali imbang, dan 15 kali menelan kekalahan. Como bisa dibilang yang tersukses sebagai tim milik orang Indonesia saat ini. Nah, itulah tadi 7 klub terkenal di dunia yang dimiliki oleh orang Indonesia. Kira-kira apakah masih ada lagi ya guys? Kalian bisa tambahin di kolom komentar ya jika ada. Usai sudah pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya lagi. Bye bye.